Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Afandi dengan NPM 25161562063 dari Prodi Informatika 2B. Materi yang saya pilih yaitu Sequential Search dan Binary Search. Yang pertama, Sequential Search. Sequential Search adalah algoritma pencarian yang memeriksa setiap elemen dalam suatu kumpulan data satu persatu dari awal hingga akhir sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh data habis diperiksa. Yang kedua, binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara berulang untuk menemukan elemen yang dicari. Algoritma ini jauh lebih efisien dari sequential search, namun data harus sudah terurut terlebih dahulu. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan program sederhana yang sudah saya buat, yaitu sequential search. Oke, yang pertama ada public class atau mendeklarasikan kelas yang pertama sequential search. Kemudian ada public static void main, yaitu metode utamanya. Kemudian ada array atau sekumpulan data. Kemudian ada inTarget sama dengan 80 atau nilai yang ingin kita cari di dalam array. Kemudian ada for atau perulangan, ada in i sampai dengan 0 atau i dimulai dari indeks 0, kemudian ada i kurang dari panjangnya array atau ini panjangnya array ini. Kemudian ada i plus plus atau bertambah satu persatu. Kemudian ada if target sama dengan data i. Ini artinya adalah mengecek kondisi apakah elemen ke i sama dengan target atau target yang dimaksud adalah nilai 80 ini. Jadi mengecek apakah elemen i sama dengan nilai 80. Jika iya, maka akan ditampilkan di dalam sistem outprint atau pesannya akan menampilkan angka berapa ditemukan pada indeks ke berapa. Kemudian jika data sudah ditemukan, maka akan return. Return di sini artinya yaitu keluar dari program ketika data sudah ditemukan. Kemudian selanjutnya, jika perulangan selesai atau looping selesai dan tidak ada data yang ditemukan atau tidak ada data yang sesuai, maka program akan mengeksekusi program selanjutnya atau akan menampilkan pesan yang ada di sistem outprint di baris ke-12 ini, yaitu akan memunculkan pesan data tidak ditemukan, artinya data tidak sesuai atau tidak cocok. Selanjutnya kita coba run. Nah, di output ini menampilkan bahwa angka 80 ditemukan pada indeks kelima. Kita coba buktikan bahwa angka 80 itu ditemukan pada indeks kelima. Kita hitung dari angka 10 atau indeks 0. Kita mulai hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi benar angka 80 itu posisinya berada di indeks kelima. Saya coba ganti untuk nilai angka yang saya cari adalah nilai 40. Kita coba run lagi. Nah, untuk angka 40 itu ditemukan pada indeks ketiga. Kita coba cek apakah benar angka 40 itu ditemukan pada indeks ketiga. Kita hitung dari indeks ke 0, 0, 1, 2, 3. Jadi benar bahwa angka 40 itu berada di indeks ketiga.
Berikutnya saya akan menjelaskan program binary search. Oke, yang pertama ada import Java util scanner, yaitu mengimport library scanner yang gunanya untuk mengambil inputan dari user. Kemudian ada public class, mendeklarasikan kelas yang bernama binary search. Terus ada public static in, membuat metode yang bernama cari yang di dalamnya menerima array dan target. Kemudian ada in batas bawah dan in batas atas. Untuk in batas bawah yaitu menetapkan batas bawah dimulai dari indeks ke 0. Terus ada in batas atas, menetapkan batas atas sama dengan panjang array dikurang 1. Artinya indeks terakhir di dalam array. Kemudian ada while atau perulangan. Jadi perulangan ini dilakukan selama batas bawah selama batas bawah tidak melebihi batas atas atau batas bawah kurang dari batas atas. Kemudian ada in nilai tengah. Ini untuk mencari nilai tengahnya. Untuk rumusnya yaitu batas bawah ditambah batas atas. Kemudian hasilnya nanti dibagi 2. Selanjutnya ada kondisi. Mengecek apakah elemen nilai tengah sama dengan target atau nilai yang ingin kita cari. Jika sama, maka return nilai tengah atau kembalikan nilai tengah. Artinya data ditemukan. Kemudian kita cek kondisi kedua. Jika elemen nilai tengah kurang dari target atau nilai yang ingin kita cari, maka batas bawah sama dengan nilai tengah plus 1. Artinya nilai tengah nanti akan bergeser ke kanan. Kemudian kita cek kondisi berikutnya. Jika elemen nilai tengah lebih dari target, maka batas atas sama dengan nilai tengah min 1. Artinya nilai tengah nanti akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, jika perulangan atau looping selesai dan data tidak ditemukan, maka kembalikan min 1 atau return min 1, artinya data tidak ditemukan. Selanjutnya ada public static void main. Ini adalah metode utama titik awal program dijalankan. Kemudian ada scanner. Ini membuat objek yang fungsinya untuk menerima inputan dari keyboard atau user. Terus ada array yang di dalamnya ada sekumpulan data atau angka. Terus ini ada sistem outprint untuk menampilkan array atau angka tadi. Ini ada sistem outprint untuk menampilkan angka yang ingin dicari atau memasukkan angka. Dan ada in target. Ini untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian inputan tadi disimpan di variabel target. Selanjutnya ada in hasil. Ini fungsinya untuk memanggil metode cari. Kemudian hasilnya nanti akan disimpan di variabel hasil. Kemudian ada kondisi. Jika mengecek apakah hasil bukan min 1, artinya data ditemukan. Jika iya, maka akan mencetak pesan angka berapa ditemukan pada indeks ke berapa atau hasil. Jika hasil sama dengan min 1, artinya data tidak ditemukan, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Kemudian kita coba run. Nah, ini kita coba cari angka yang kita masukkan angka 50. Nah, kita masukkan angka 60. Nah, di sini output-nya menampilkan bahwa angka 60 ditemukan pada indeks kelima. Kita cek apakah benar bahwa angka 60 itu ditemukan pada indeks kelima. Kita cek dari angka 10 atau indeks ke 0. Kita cek 0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar bahwa angka 60 itu berada di posisi indeks kelima. Berikut adalah hasil analisis dari program sequential search dan binary search. Yang pertama ada aspek cara kerja.
Cara kerja dari sequential search yaitu cek elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Sedangkan binary search cara kerjanya yaitu bagi array menjadi 2. Cari di bagian yang relevan. Oke, untuk aspek yang kedua ada syarat data. Syarat data dari sequential search yaitu data tidak harus urut, bisa acak. Sedangkan binary search data wajib urut. Kemudian aspek yang ketiga cocok untuk data. Sequential search itu cocok untuk data jumlah kecil atau skala kecil. Sedangkan binary search itu cocok untuk data jumlah besar atau data dalam skala besar. Sedangkan aspek yang terakhir adalah kecepatan. Sequential search itu lebih cenderung lebih lambat. Sedangkan binary search itu kecepatannya lebih cepat dibandingkan sequential search. Sekian penjelasan dari saya terkait sequential search dan binary search. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.